Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur yang berbentuk monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Secara geografis, Jepang terletak di kawasan Samudra Pasifik dan berdekatan dengan Tiongkok, Korea, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, hubungan Jepang dengan Indonesia sudah terjalin bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, terutama melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pada akhir tahun 1930-an, Jepang mulai masuk ke Indonesia. Saat itu Hindia Belanda. Melalui investasi dan perdagangan, Jepang menjadi salah satu tujuan utama ekspor hasil bumi Indonesia, seperti minyak dan karet. Hal ini membuat Jepang semakin mengenal potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan mulai melihat wilayah ini sebagai daerah strategis. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939, Jepang berada di pihak blok poros bernama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda berada di pihak sekutu. Kondisi ini membuat Jepang tidak lagi bisa dengan bebas mengakses sumber daya dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, Jepang berusaha menguasai Indonesia secara langsung untuk memenuhi kebutuhan perang dan industri. Sebagai langkah awal ekspansi, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tahun 1941. Setelah itu, Jepang mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Serangan pertama Jepang di Indonesia dilakukan di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Daerah ini dipilih karena memiliki sumber minyak yang sangat besar dan penting untuk kebutuhan perang Jepang. Setelah berhasil menguasai Tarakan, Jepang melanjutkan penyerangannya ke berbagai wilayah lain seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, hingga Sumatera. Palembang sebagai daerah penghasil minyak juga berhasil dikuasai. Selanjutnya, Jepang menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Batavia berhasil direbut, disusul oleh Bandung. Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah kepada Jepang melalui kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan Jepang. Setelah berkuasa, Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Jepang melakukan berbagai propaganda. Mereka mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia dan menjanjikan pembebasan dari penjajahan Barat. Jepang juga memperbolehkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bergantungan dengan simbol Jepang. Salah satu propaganda yang terkenal adalah gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Selain itu, Jepang juga membentuk berbagai organisasi seperti PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho, Seiundan, Keibogan, dan lainnya. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Namun, pada kenyataannya, penjajahan Jepang justru sangat keras. Rakyat dipaksa bekerja melalui sistem romusha atau kerja paksa, dan banyak yang menderita kelaparan serta kekerasan. Sumber daya alam Indonesia juga dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan perang Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia memiliki perbedaan di berbagai wilayah. Di Jawa, Jepang menerapkan pengawasan yang sangat ketat karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Banyak organisasi propaganda dan militer dibentuk di Jawa untuk menggerakkan rakyat. Di Sumatera, Jepang lebih fokus pada pengambilan hasil bumi seperti minyak dan perkebunan. Sementara itu, di wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pemerintahan Jepang cenderung lebih keras dan langsung berorientasi pada kepentingan militer angkatan laut. Selain itu, Jepang juga membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian utama
berdasarkan kepentingan militer. Jawa dan Madura berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang, Trikugun, dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Sumatera juga berada di bawah Angkatan Darat, tetapi dipisahkan dengan pusat di Bukit Tinggi. Sedangkan wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, Kaijin, dengan pusat di Makassar. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang lebih mementingkan strategi militer daripada kesatuan wilayah Indonesia. Dalam sistem pemerintahan, Jepang juga menerapkan pembagian wilayah administratif hingga tingkat kecil melalui sistem seperti RT, rukun tetangga, dan RW, rukun warga. Sistem ini digunakan untuk mempermudah pengawasan terhadap masyarakat, mengatur distribusi kebutuhan, serta mengontrol mobilisasi tenaga kerja dan kegiatan rakyat sehari-hari. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, posisi Jepang semakin melemah akibat kekalahan dari sekutu. Puncaknya terjadi setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 oleh Amerika Serikat, yang menyebabkan Jepang mengalami kehancuran besar. Akibatnya, Jepang menyerah pada sekutu dan meninggalkan Indonesia. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.